bisa? Ini udah jam 7 nih. Loh, telat gimana, Pak? Jamku masih kurang 5 menit, loh. Pak. Ini belum jam 7 nih, jamku juga belum. Nih, di HP juga belum ada jam 7. HP jam dunia masa salah? Nah, kan Bapak sendiri yang beda. Ya Mas, salah dulu ya. Waduh, di mana ya? Kamu tuh gimana, Spel? Pak Geran tinggal seminggu lagi. Kita tuh butuh uang kas buat beli kebutuhan kelas. Malah kamu hilangin. Aku tuh selalu ngecek uang kas tiap hari, Jo. Kemarin pulang sekolah aku cek, masih ada. Terus aku tinggal rapat OSIS bentar. Pas balik, aku cek lagi, udah gak ada. Ya kamu terlalu banget. Ninggalin uang kas pas kelas lagi sepi. Pasti ada yang ngambil, Pak. Sudah, jangan saling menyalahkan. Tapi apa yang dikatakan Jovan itu ada benarnya juga. Uang kas hilang saat kelas sepi, bisa jadi ada yang ngambil. Kalian sebagai pengurus kelas harus bertanggung jawab. Kalian harus buat tim untuk menyelidiki kasus ini. Kalian masih punya waktu 1 minggu sebelum pagelaran seni. Gimana nih? Kalian ada ide nggak? Gak ada, kamu gimana? Ya kalau aku tahu ngapain aku nanya. Ya maaf. Hush, udah. Oh iya, Pak, tenang. Di sekolah kita ada komunitas detektif namanya Trio Hunter. Mereka keseringan nonton detektif Conan gitu, Pak. Hah? Beneran Pak, mereka pernah mengungkap kasus tangisan perempuan di toilet, hilangnya kucing punya ibu kantin, hingga kasus perselingkuhan juga. Oh, baru tahu saya kalau ada begituan di sekolah ini. Oke deh, nanti saya hubungin Trio Hunter. Oke, makasih dia jelasin. Sekarang kalian boleh pergi, sisanya biar kami yang urus. Oke guys, kasus ini sangat rumit karena minimnya barang bukti. Tapi sepandai-pandai tupai melompat akan tetap jatuh juga. Jadi kita perlu analisis satu persatu orang ini. Namanya Gwen. Dia ini kaya, tapi kepribadiannya tuh misterius. Menurut saksi-saksi, dia masih ada di sekolah waktu kejadian itu. Terus ada fakta kalau keluarganya itu pernah datang ke sekolah komplain karena waktu itu ada festival yang butuh banyak biaya. Dan ternyata festival itu nggak memungut biaya sama sekali. Terus ternyata uangnya itu dipakai buat acara ulang tahunnya dia sama teman-teman sekelas. Menarik. Dari karakter, jelas dia orang yang mau menghalalkan segala cara demi ambisinya. Mental koruptor nggak sih? Bentar. Ngomongin soal karakter yang menghalalkan segala cara atau apa yang tadi kamu bilang? Mental koruptor. Aku juga dapat nih laporan dari temuanku, Arka. Ranking 1 di kelas. Tapi semua anak tahu, dia ngedapetin itu dengan cara-cara licik. Seperti mencontek, pakai kepean, sampai sering banget ngasih hadiah ke wali kelasnya. Lah, apa salahnya ngasih hadiah ke wali kelas sendiri? Itu gratifikasi dong, walaupun gak berimpact langsung, tapi minimal pengaruh dalam sikap wali kelasnya. Tahu sendirilah, kayak nyogok, tapi secara halus. Oke, bisa. Ada lagi nih, ini malah aku sendiri yang jadi saksinya. Friska dan Aileen, atlet voli berprestasi di sekolah. Pas aku izin membeli penggaris koperasi, aku mergokin mereka lagi nongkrong di kantin. Terus pas aku tanya, katanya udah izin ada latihan buat persiapan lomba. Padahal faktanya nggak ada latihan saat itu. Wah, mental koruptor juga ini mah. Penyalahgunaan wewenang nggak sih? Mentang-mentang atlet dijadiin alasan buat bolos sekolah.
pas waktu pencurian kas, mereka masih ada sekolah nggak sih? Masih, mereka ekskul sampai sore tahu. Oke, mereka masih bisa dipertimbangkan. Ada lagi? Udah sih? Ya udah, giliranku ya. Aku juga ada kecurigaan nih sama geng anak nakal di kelas. Apista, Gilang, dan Satria. Masalah kasus udah nggak kehitung lagi sih. Udah jadi member tetap ruang BK. Pas kejadian, mereka juga masih di kelas mabar Mobile Legends pakai wifi sekolah. Penggunaan fasilitas umum dipakai buat kepentingan pribadi. Mental koruptor juga ini mah. Bener-bener gak beres nih kelas. Ya udah, ayo kita urai satu persatu alibi mereka dari yang terkuat sampai yang terlemah. Bentar. Masih ada satu lagi nih. Si anak miskin yang sering jadi korban bullying, Sasi namanya. Dia mungkin nggak punya track record buat korupsi. Tapi pas kejadian itu dia masih sekolah kan. Tepatnya di perpus. Nah, ngapain dia di perpus? Baca buku lah, belajar. Dia lebih sering minjem buku di perpus karena dia nggak punya uang. Oke, kuat juga argumenmu. Ya udah, ayo kita analisis semuanya. Duh, gimana nih? Mereka punya alibi masing-masing buat ngindar. Tak ada CCTV atau saksi buat kita ngebuktiinnya. Apa mau diinterogasi satu persatu? Susah juga. Selama kita nggak ada bukti, mereka bisa dengan mudah mengarang cerita. Tapi setidaknya kita bisa tahu respon mereka saat kita tuduh. Yang gelabakan pasti pencurinya. Belum tentu juga. Buktinya apa? Masa kita mau langsung tuduh aja tanpa ada bukti? Bentar. Aku ada ide gimana caranya mereka ngaku tanpa ada bukti. Apa emangnya? Pakai cara supranatural. Oke, kalian kita kumpulin sini karena kalian sebagai tertuduh pencurian uang kas Gilang. Lah, kok nuduh? Emang kalian punya bukti? Kami emang gak punya bukti kuat, tapi kami menganalisis karakter-karakter kalian. Ya nggak bisa gitulah, nuduh-nuduh tanpa ada bukti. Ini namanya fitnah. Ya kalau kalian gak ngerasa mencuri, berani dong minum air supranatural ini. Beranilah. Yuk, berani kan? Beranilah. Yuk. Yang lain? Yaudah yuk, cepet-cepet minum biar cepat kelar nih urusan. Kita pada minum nih, terus gimana? Duh, gimana nih? Mereka udah berani minum lagi. Duh, gimana ya? Nis, ada ide nggak? Mana ya? Oh, aku ada deh. Sini. Mending kita kasih kelas ini sebuah kotak. Yang ngerasa ngambil bisa langsung dikembaliin. Lah, gitu doang? Ya gimana lagi? Udah nggak ada jalan lain. Bukti kita aja nggak kuat. Minuman supranaturalmu aja nggak berhasil. Gimana lagi deh? Dah. Oke, jadi